Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalal wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa ba'du. Wagani juga Ibu Yuli yang saya hormati juga seluruh jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, akang teteh, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi pada kajian kali ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya awali dengan satu pertanyaan. Apakah Bapak Ibu sekalian akan teteh ingin menjadi orang yang bahagia? Wah, tentu saja. Semua kita ingin menggapai kebahagiaan. Sejak dari petani yang turun ke ladang, pedagang pergi ke pasar, pejabat pergi ke kantor, apalagi para pelajar kalau sudah masuk barangkali berangkat ke sekolahnya. Semua mereka ini sibuk bagaimana agar dalam kehidupan ini bisa mendapatkan kebahagiaan, agar masa depannya sukses. Masa depannya sukses, punya kebahagiaan, punya masa depan. Bahkan mengenai kebahagiaan ini Allah mengajarkan doa yang sering kita sebut sebagai doa sapu jagat. Bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap agar bisa menggapai bahagia dunia, bahagia akhirat, dan selamat dari api neraka. Maka Imam Ghazali membagi manusia 4. Satu, manusia bagja dunia bagja akhirat. Yang kedua, bagja dunia sangsara akhirat. Yang ketiga, sangsara dunia tapi bagja akhirat. Yang keempat, balangsak dunia, balangsak akhirat. Nggak ada pilihan. Yang pertama, manusia bahagia dunia, bahagia akhirat. Waktu di dunia ya, rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang banyak berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, dia pun rajin sholat kepada Allah taat, rajin bayar zakat. Bisa jadi manusia macam ini bahagia dunia, bahagia akhirat. Jenis manusia kedua, bahagia dunia tapi sengsara akhirat. Waktu di dunianya dia segalanya serba punya, serba ada. Kata orang Sunda itu bruk di juru, brok di pantok, terus ngelayak di tengah imah, itu kan. Pak Gani tahu ya istilah dia. Brok di juru, brok di pantok, ngelayak di tengah imah. Segala yang dia inginkan dia bisa dapatkan. Tapi dia dapatkan itu semua dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia korupsi, mencuri, menipu, buka ternak tuyul misalnya. Memang dia bahagia dunia, tapi sengsara akhirat.
Persilahkan kejar kebahagiaan dunia, tapi jangan sampai menggadaikan akhirat yang abadi. Ini jenis manusia kedua, bahagia dunia tapi sengsara akhirat. Yang ketiga, balangsat dunia tapi bahagia akhirat. Waktu di dunianya rumahnya di bawah kolong jembatan. Waktu di dunianya rumahnya barangkali ngontrak. Untuk makan gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Hidupnya seringkali susah daripada senang. Tapi dia tetap sabar. Enggak banyak mengeluh. Man lam yardu ala qada'i man lam yardu ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak ridho terhadap ketetapanku dan tidak sabar terhadap ujian dan cobaan dariku, persilahkan keluar dari muka bumi, cari Tuhan selain aku. Jadi dalam artian di hidup di dunia ini kita sabar, menerima takdir Allah, tugas kita berusaha. Ini orang yang macam dia sengsara, banyak sengsaranya di dunia daripada bahagianya, tapi dia sabar, tidak banyak mengeluh. Orang yang diuji dengan banyak kekurangan, tapi tidak banyak mengeluh, dia serahkan semuanya pada Allah, iman tidak sampai tergadaikan, ini jaminannya surga. Syaratnya sabar, tapi kan susah untuk sabar. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan, kefakiran, kesusahan banyak membawa orang kepada kekufuran. Kalau banget miskin itu dekat sekali dengan kekafiran, dengan kekufuran. Setidaknya kufur ucapan. Ya Allah, hirup meniki kieu teh. Setidaknya kufur ucapan. Maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi orang yang serba kecukupan. Maka hidup yang enak itu pas-pasan, gitu. Hidup itu serba pas-pasan. Pas ingin rumah, pas ada, gitu. Pas pengen mobil ada, gitu. Pas-pasan. Cukup. Maka lawan kata daripada kaya itu bukan miskin sebenarnya. Huwa agna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan kaya dan cukup. Sebenarnya rezeki Allah itu cukup untuk kita, tapi tidak akan cukup untuk gaya hidup kita. Lalu sengsara dunia tapi bahagia akhirat, kuncinya sabar. Bisa jadi dia menjadi manusia yang awal masuk surga. Syaratnya sabar. Lalu yang keempat, ini dia, sengsara dunia, sengsara akhirat. Waktu di dunianya rumahnya di bawah kolong jembatan, hidupnya susah, makan susah, nggak kenal majelis taklim, nggak kenal Allah, jauh dari agama, nggak pernah sholat, datang Ramadan tak pernah puasa. Sudah mah keadaan ekonomi susah, kepada Allah pun dia tidak mendekat. Maka sengsara dunia, sengsara akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka pada kesempatan ini baginda Rasul memberikan resep bagaimana agar kita bisa menggapai kebahagiaan. Arba'un min sa'adatil mar'i, 4 kunci bahagia. Kunci bahagia 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, punya istri nggak apa-apa cantik, yang penting solehah. Tak apa-apa cantik, yang penting solehah. Yang kedua, punya anak-anak yang taat. 3, khulatuhu sholihin, lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Yang keempat, warizquhu fi biladi, rizkinya ada di negerinya sendiri. Kunci kebahagiaan yang pertama, punya istri nggak apa-apa cantik, yang penting solehah. Tak apa-apa cantik. Nah, kan dalam hal memilih jodoh, ada yang belum menikah di sini? Ada? Oh, ini motivasi bagi yang belum menikah. Dalam hal memilih jodoh itu kan, ikhtiar jodoh, nikahilah karena rupanya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Pilihlah yang beragama baik, agama tempatkan keempat ini. Niscaya engkau tidak akan menyesal. Syukur kalau dapat 4-4-nya ada. Cantik, gelis, heran, mencram. Kalau minum kopi kelihatan di sini. Aging heran. Wajahnya cantik lah.
keturunan keluarga baik-baik, kaya, agamanya bagus, pinter ngaji, akhlaknya bagus. Ini kalau dapat yang empat-empatnya ada, kalau dia belum mati jangan dikuburkan. Ini benar ini bos. Tapi terus terang saja, yang empat-empatnya ada, ini barang langka. Kalau cari yang sempurna seumur hidup gak akan menikah kita. Ada saja kurangnya. Wah, ada cantik, tak pandai masak. Ada pandai masak, tapi goreng patut. Ada saja kurangnya. Ada saja kurangnya. Maka menikah itu kita saling melengkapi, gitu ya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakai untuk kita, kita pakai untuk istri kita. Saling melengkapi. Tapi yang sangat sedih kalau dapat yang empat-empatnya nggak ada. Wah, sudah mau wajahnya goreng patut bau itu lagi. Bapaknya bos togel. Ya, tapi nggak kaya-kaya lagi. Wah, agamanya jelek, nggak pandai ngaji. Waduh, mampus aja itu. Maka ikhtiar, jodoh itu ada ikhtiar. Ini masuk kepada takdir mu'allaq. Ada yang mubrom, ada mu'allaq. Ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tak bisa dirubah. Kita jadi laki-laki ini takdir masuk kategori takdir mubrom, tak bisa dirubah. Tapi jodoh ini ada yang ulama yang mengatakan ini takdir mu'allaq. Ada bisa kita ikhtiari. Kita ada ikhtiar kita. Kita bisa ikhtiar. Dan sebenarnya jodoh itu nggak jauh dari pribadi kita. Gambaran kita. Pengen dapat yang baik ya kita jangan berharap punya istri sesolehah Sayyidah Fatimah kalau kita tak sesoleh Sayyidina Ali. Pengen istri seperti Sayyidah Fatimah tapi kelakuan kita macam Fir'aun. Wah, tidak nyambung. Baik, kembali ke awal. Punya istri yang solehah, pasangan hidup yang soleh atau solehah. Kalau istri punya suami yang soleh, suami punya istri yang solehah. Seperti apa istri yang solehah? Inna dzarta ilaiha sarotka. Manakala dipandang, dia selalu bisa menyenangkan hati suaminya. Luar biasa. Ini ditempatkan ciri-ciri istri solehah ini. Wajah tersenyum bisa menyenangkan hati suami ini ditempatkan pada urutan pertama. Kenapa? Karena biasanya perempuan kalau dia lagi nggak senang, lagi marah, susah senyum. Kalau kita barangkali, saya banyak ngobrol dengan kawan-kawan. Kalau kita barangkali laki-laki, kalau marah 1 jam, 2 jam, selesai barangkali. Biasanya kalau perempuan, wah sehari 2 hari belum selesai kadang. Bahkan kesalahan yang dulu-dulu masih diingat. Biasanya, tapi di sini enggak lah gitu. Ini mah ibu-ibu di kampung saya, gitu. Kalau antar sesama muslim itu kan nggak tegur sapa itu nggak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau suami istri nggak boleh melebihi waktu sholat. Gitu ya. Nggak boleh melebihi waktu sholat. Jadi kalau kita bertengkar duhur, asar sudah harus damai. Gitu ya. Bertengkar maghrib, isya sudah harus damai. Kalau mau lebih panjang, habis isya. Sampai subuh. Luar biasa. Inna zarta ilaiha sarotka. Manakala dipandang selalu bisa menyenangkan hati suaminya. Manakala ada seorang wanita rajin sholatnya, sholat wajib, sholat sunnahnya mantap, puasa wajib, puasa sunnahnya mantap, sodakohnya mantap, baca Qur'annya mantap. Begitu dia wafat, apa komentar suaminya? Saya seringkali sakit hati sama dia. Aku tak ridho, belum terbuka surga untuk dia. Belum terbuka surga untuk perempuan ini. Jadi nanti pertanyaan untuk perempuan di akhirat itu 2. Bagaimana sholatnya, bagaimana hubungan dengan suaminya. Kalau lolos 2 pertanyaan ini, mudah masuk surga. Mudah. Bagaimana sholatmu, bagaimana hubunganmu dengan suami. Kalau lolos, insya Allah lolos ke surga. Maka mudah-mudahan ini semua menjadi wanita yang solehah. Kita jadi laki-laki yang soleh. Amin ya rabbal alamin.
Nadzarta ilaiha saroka. Manakala dipandang selalu bisa menyenangkan hati suaminya. Manakala diperintah dia taat. Manakala suaminya tidak ada di rumah, dia pandai menjaga kehormatan diri dan pandai menjaga harta suaminya. Hati-hati sekarang ini musim media sosial. Ngeri sekali, ada berita beberapa waktu lalu. Wah, ini menyedihkan sekali. Judulnya itu gara-gara reunian. Gara-gara reunian. Ini punya mantan rupanya. Maka buanglah mantan pada tempatnya. Maka ini ada seseorang ketika reunian bertemulah dengan mantan pacarnya. Apa yang terjadi? Mengenang masa lalu. Padahal ini masing-masing sudah pada punya, ini sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami, sudah punya anak. Na'udzubillah. Akhirnya kan ketemuan di sana, di medsos saling komen, saling like, masuk ke inbox, akhirnya janjian bertemu. Ya, akhirnya ya terjadi hal yang tak diinginkan. Lalu kemudian ketika hal itu terjadi, rupa-rupanya sang perempuan ini sadar bahwa itu salah. Akhirnya dia berontak, nggak jadi, dia mau taubat. Apa? Sang laki-lakinya tak mau. Akhirnya dibunuhlah perempuan ini. Cekek di mobil, dibuang di pinggir jalan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati kalau kita sudah punya pasangan, sudahlah. Tutup masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Itu masa lalu kita. Barangkali kalau kita pernah punya pacar dulu, ya sudah. Masa lalu biarlah berlalu. Nggak usah dikenang-kenang lagi. Kenapa ibaratnya itu masih kayaknya seperti indah? Karena kita barangkali belum tahu kekurangan dia. Gitu ya. Syukurilah yang ada, istri kita, suami kita yang sudah kita miliki. Tinggal kita ilmui bagaimana agar rumah tangga kita ini bisa menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Kembali ke awal tadi. Kunci kebahagiaan yang pertama, manakala punya istri atau suami yang soleh atau soleh, punya pasangan hidup yang soleh atau soleh. Ini kunci kebahagiaan yang pertama. Karena ketenangan kita di tempat kerja, ketenangan keberhasilan kita di medan juang barangkali, selalu diawali dengan ketenangan keberhasilan di rumah tangga kita. Maka kita berikhtiar bagaimana untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berawal dari pribadi yang soleh-solehah. Lalu yang kedua, setelah kita berikhtiar punya pasangan hidup yang soleh atau solehah, kunci kebahagiaan yang kedua, memiliki anak-anak yang taat. Kalau ditanya, apakah pengen punya anak yang soleh-solehah? Pengen. Tapi mewujudkan anak yang soleh dan solehah itu bukan simsalabim abrakadabra. Dia butuh proses. Butuh proses. Maka dalam Al-Quran itu ada kurikulum lengkap tentang pendidikan anak. Ada dalam surah Luqman. Bagaimana mendidik anak? Diawali dengan nilai-nilai iman. Ini ayat yang ke-13 ini, penanaman nilai-nilai iman. Ketika iman sudah tertanam, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, ini ya bunayya itu kalau dalam kaidah bahasa Arab ini panggilan sayang. Kalau kita orang Sunda barangkali manggilnya kasep, hujan, gelis, panggilan yang bisa menyentuh hatinya. Hai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Penanaman nilai iman. Anak-anak kita ditanamkan nilai-nilai iman, kenalkan dengan agama, kondisikan lingkungannya, tontonannya. Nah, sekarang ini kita punya TV di rumah, belilah flashdisk yang isi-isi Quran, isi-isi sholawat, isi-isi film-film anak-anak yang mengandung agama. Ini bisa terkondisikan. Alhamdulillah anak saya usia 2 tahun, 2 tahun lebih. Lihat Upin Ipin wudu. Upin. Ketika datang adzan, alhamdulillah rumah dekat masjid. Adzan, ya adzan. Wudu. Ini terkondisikan. Wudu lah dia. Wah, sebisa dia. Langsung dia masuk masjid, jungking saja kepalanya. Wah. Atos,
tos, udah. Ya sudah, biar dia apa namanya? Bagaimana dia merasa senang dulu dengan agama itu. Merasa senang dulu karena perintah sholat dalam Islam itu usia 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun kita belum jangan dulu paksa dia untuk sholat, begitu ya. Kita kenalkan dulu, seandainya dia mau sholat bagus itu, tapi jangan sampai ada unsur paksaan. Tapi ketika usia 7 tahun itu sudah mulai kita anjurkan, mulai kita dekatkan dengan dia melaksanakan sholat. Jadi sebelum usia 7 tahun, kita kenalkan dulu dengan agama, ngalanya, buat dia senang dulu dengan agama, senang dengan masjid, senang dengan suara azan, gitu ya. Kita kondisikan. Nah, ini penanaman pertama, nilai iman. Ketika iman sudah tertanam di dalam hati anak-anak kita, iman, ilmu, begitu ya, sudah tertanam dalam hati anak-anak kita, insya Allah anak kita itu akan menjadi seperti ikan di lautan. Seperti apa? Ikan di lautan. Air laut rasanya asin. Apakah ikannya ikut asin? Tidak. Wah, itu ikan di lautan itu Kristen semua, kata kawan saya. Kaget, kok bisa rajanya paus? Gitu. Enggak maksud saya. Ikan di lautan itu, air laut kan asin, tapi ikan tak ikut asin. Direndam bertahun-tahun dia di sana, gak ikut asin. Kenapa? Ikannya hidup. Coba ikan mati, diasinin, asin, diasemin, asem. Lauk, pahit. Kalau kata orang Sunda itu, lauk, pahit. Lauk, pahit. Ustaz, pupus. Gitu ya. Preman, modal. Ini bahasa Sunda ya. Kalau untuk lauk, pahit lah. Ustaz, pupus, ngantunkan. Preman, modal. Bangsat, kojor. Di bahasa Sunda indah sekali. Ini kita perlu belajar ya. Saya di Lampung itu lingkungan sejawa. Saya oleh orang tua saya tidak diajarkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya bisa sendiri di sekolah. Saya diajarkan oleh orang tua saya itu bahasa Jawa yang lemes. Agar ketika ngobrol dengan lingkungan, dengan orang tua sekitar, dengan orang sekitar, orang yang lebih tua barangkali, bahasa lemes yang keluar. Bahasa Indonesia bisa sendiri di sekolah. Jadi kadang orang Sunda nggak tahu Sunda ya, ngobrol dengan orang tua kasar. Ki, mantuk sih ya. Kasar. Apalagi dalam Sunda itu kan apa? Unda usuknya banyak. Nah, kita tinggal di Bandung ini, di Jawa Barat ini perlulah sedikit-sedikit tahu agar tidak mudah terkecoh. Gitu ya. Makan saja. Dalam Sunda berapa bahasa makan? Makan. Dahar, dedak, amang, nyatu. Jajablok, bolodok, tetapnya barang lebok, barang hakan. Ini perlu kita bisa membedakan. Bahaya kalau anak kita tak bisa. Satu saat ada tamu kehormatan main ke rumah kita, datang anak kita klunyung. Mangga bapak dilebok. Malu. Perlulah kita ajarkan ini ya. Kembali ke awal tadi. Air laut rasanya apa tadi? Asin. Tapi ikan tak ikut asin karena ikannya hidup. Ikan mati diasinin asin, diasemin asem. Itu artinya kalau kita punya anak, mudah diasem garam di lingkungan, hatinya mati. Imannya rapuh. Temennya nyekek botol ikut. Temennya bergaul bebas ikut. Mudah terbawa oleh arus yang tak baik. Kayaknya dulu pernah saya sampaikan ya, simulasi ini. Tapi banyak yang belum lihatnya. Simulasi ini, sudah pernah lihat? Belum ya? Ya? Yang sudah pura-pura belum sih. Ada air itu, air heran. Kita tolong air heran. Ini biar lebih paham lah. Air heran. Nah, yang atah aja, saya mentah. Pakai gayung aja nggak apa. Ah ya. Terima kasih. Nah, kita ini isi dengan ukuran yang sama. Nah, ini ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah, mohon maaf. Oh iya, atas. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri.
Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, fitrah Islam. Dia sudah punya potensi kebaikan. Bergantung orang tua dan lingkungannya. Kalau yang fitrah ini tidak diarahkan, ya tidak dipesantrenkan, kondisi keluarganya tidak dikondisikan, kondisi lingkungan pendidikan tidak terkondisikan. Yang fitrah ini, maka yang fitrah ini akan mudah terbawa oleh yang tak baik. Asalnya fitrah Islam, dia sudah punya potensi kebaikan. Kalau tidak diarahkan, akhirnya dia menjadi orang yang tak beriman. Ilmunya rapuh, imannya rapuh, karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Lingkungannya pun tak baik. Akhirnya karena ilmu rapuh, iman rapuh, hatinya mati, datang pengaruh tak baik. Temannya kayak botol ikut, bergaul bebas ikut, gitu ya. Minuman keras ikut. Asalnya apa? Heran, menjadi keruh. Menjadi keruh. Asalnya heran menjadi keruh. Asalnya tadi benih menjadi keruh. Berbeda dengan ini. Ini adalah gambaran anak yang imannya mantap, ilmunya mantap. Dia lahir dalam keadaan fitrah, oleh orang tuanya dikondisikan. Dia diarahkan, dia disekolahkan, dipesantrenkan, dididik dengan baik, diajarkan tata krama yang baik, dikenalkan dengan kebaikan-kebaikan. Arahkan luar biasa, akhirnya terbentuk iman mantap, ilmu mantap, hati hidup. Ketika hati hidup, datang pengaruh tak baik menerpa dia, pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, miras, apapun namamu, datang yang tak baik. Karena hatinya hidup, iman ilmu mantap, dia tidak mudah dipengaruhi. Dia tetap teguh pada pendiriannya. Ini contoh saja. Kalau kita punya anak karakternya macam ini, ilmu mantap, iman mantap, hati hidup, tidak mudah terbawa sekaba-kaba, istiqomah dalam kebaikan, insya Allah dia tidak hanya mencerahkan dirinya saja, insya Allah dia pun akan bisa mencerahkan dan bermanfaat bagi orang lain, gitu kan? Cerah semua. Contoh saja. Ini yang sebelah kanan itu sudah saya kasih penangkal, cuma kan nggak kelihatan penangkalnya. Itulah iman, henteu katingali, tidak terlihat. Yang kelihatan gejalanya, begitu ya. Baik, penanaman yang pertama iman. Ketika iman mantap, insya Allah pondasi kuat. Maka baginda Rasul di Mekah itu sebelum diajarkan sholat, sebelum turun perintah sholat, itu 13 tahun itu bagaimana mengajarkan iman yang baik. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim, kepada anak-anak kita. Lalu yang kedua, setelah iman mantap, lalu yang kedua pendidikan itu wawasoinal insan biwalidayhi hamalat su'um dan seterusnya sampai 14, 15. Ini tentang bagaimana kita berbuat baik pada orang tua kita yang mendidik kita, bagaimana agar anak kita bisa baik kepada kita sebagai orang tuanya. Caranya bagaimana? Apakah kita harus suruh dia, nah nih papa nih harus hormat kau kepada papa? Oh tidak. Caranya bagaimana cara mendidik agar anak kita taat kepada kita, baik kepada kita sebagai orang tuanya? Ya, anak kan melihat bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Ketika kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, kita urus ibu kita atau nenek daripada anak kita, kita urus ayah kita, kita perlakukan bahasa yang baik dengan mereka. Lalu anak kita ini kan melihat, oh papa begitu baik sama nenek, begitu baik sama kakek, saya pun akan begitu nanti. Luar biasa. Pendidikan bagaimana agar anak kita punya tata krama yang baik, khususnya kepada orang tuanya. Aniskurli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Bersyukur pada Allah dan kepada ibu bapak kita. Ketika orang tua kita menyuruh kepada hal yang tak baik, maka ini termasuk kepada ketaatan yang tak perlu.
La ta'ata fil maksiyah, tidak ada taat dalam kemaksiatan. Nah, ini ya. Yang pertama apa? Pendidikan nilai iman. Yang kedua tentang berbuat baik kepada orang tua kita. Lalu yang ketiga, nah ini. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin, dan seterusnya. Ini tentang bagaimana agar anak-anak kita ditanamkan dia merasa diawasi oleh Allah. Bahwa ketika kita melakukan kebaikan, walaupun tersembunyi, Pak Polisi tidak melihat, kita melakukan kebaikan ataupun keburukan tidak terlihat oleh orang, pasti Allah melihat. Allah akan membalas kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ketika kita menanam atau berbuat baik, kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Ketika kita melakukan keburukan, keburukan pula yang akan kita dapatkan. Agar anak kita ini merasa dia diawasi oleh Allah. Nah, dalam hidup ini kita itu selalu diawasi oleh CCTV Allah yang super sensitif. Mereknya Raqib dan Atid. Nah, itu dia. CCTV Allah. Kalau kita di sini ada CCTV kan, kita nggak akan berbuat macam-macam. Terlihat oleh CCTV. Tapi Allah punya CCTV juga. Raqib dan Atid. Selalu mencatat kebaikan, keburukan yang kita lakukan, selalu dicatat, tidak pernah terlewat, tidak sejengkal tanah pun yang luput dari pandangan Allah. Nah, ya. Iman, berbuat baik pada orang tua kita, lalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ketika ini sudah tertanam, barulah kemudian masuk kepada yang keempat. Ya bunayya aqimi sholat. Rupanya sholat ini keempat. Dalam artian usia 7 tahun. Jadi sebelumnya diajarkan tentang iman, bagaimana dia tata krama yang baik. Saya ingat dulu orang tua ngajarkan tuh, nah kalau lewat depan orang tua rengkuh. Ini tata cara adab ya, ini beda ya. Adab-adab setiap daerah itu beda. Saya rasa Jawa dan Sunda nggak jauh beda, begitu ya. Bagaimana lewat depan orang tua itu rengkuh. Kalau kau naik sepeda, turun dari sepedamu, ucapkan punten. Kalau naik motor, pelankan gas motormu. Nah, ini kan biasanya anak lewat makin motor depan orang tua makin digas, ten. Apa kata orang dua sampingnya? Wah, modal sih ya gitu. Ini ingat sampai sekarang. Itu sebelum saya masuk SD diajarkan, sebelum tidur, gitu. Di apa? Nah, diomongin gitu. Jadi memang efektif ya. Ketika kita menasehati anak itu, bisa di atas meja makan, kata ahli parenting itu, di atas meja makan atau ketika tidur gitu. Dan ini saya ingat sampai sekarang itu ya, orang tua ngajarkan itu ketika tidur atau ketika dalam perjalanan. Nah, kamu harus gini. Nah, luar biasa, itu ingat sekali. Bagaimana mendidik anak-anak kita. Nah, barulah kemudian setelah anak kita diajarkan iman yang baik, tata krama yang baik pada orang tua kita ataupun orang tua orang yang lebih tua, bagaimana dia merasakan Allah selalu mengawasi kita, barulah sholat di sini yang keempat. Perintahkan anakmu sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Pukullah, pukul mendidik, bukan memukul menyakiti. Ketika dia meninggalkan sholat usianya 10 tahun, usia 10 tahun meninggalkan sholat, pukul. Dalam arti beri ketegasan, gitu ya, beri ketegasan. Sholat, perintah yang ma'ruf, cegah dari yang munkar. Wasbir ala ma asabak, bersabar ya, karena kehidupan ini banyak sekali ujian dan cobaan. Anak-anak kita diajarkan untuk sabar. Beberapa waktu lalu saya datang ke pesantren guru saya di daerah Sindangkerta. Beliau dititipi anak usia 20 tahun. Tapi kelakuannya masih 10 tahun. Usianya berapa? 20 tahun. Kelakuannya masih 10 tahun. Rupa-rupanya orang tuanya ini dulunya miskin orang tuanya ini. Lalu bisnisnya berhasil jadi orang yang kaya raya. Apa prinsip dia mendidik anak? Pokoknya anak saya ini nggak boleh susah macam saya. Segala dibantu, apa-apa dicumporan. Akhirnya anaknya nggak dewasa. Begitu ya. Padahal rasa sakit, kesusahan itulah yang mendewasakan kita.
Itu yang mendewasakan kita. Macam kita lihat kepompong. Seperti kesusahannya, itu yang bakal calon kupu-kupu keluar itu dari kepompong seperti susah. Bayangkan kalau itu kita bantu. Ayo dibantu, disilet sama kita. Kira-kira bakal bisa terbang tidak? Tidak. Justru ketika dia bersusah-susah, itu akan menjadi energi tersendiri ketika dia bisa keluar melalui proses, akhirnya dia langsung bisa terbang. Kalau kita bantu, begitu ya, dengan cara pintas, lalu kita silet itu kepompong, dia nggak akan bisa terbang, bahkan mati dia. Betapa banyak orang tua membunuh anaknya pelan-pelan. Dengan apa? Ya, dengan kemewahan, dengan fasilitas. Dia nggak paham bagaimana mendidik anak, mendewasakan anak. Tua itu kepastian, tapi dewasa itu pilihan. Maka para nabi, para rasul, rata-rata ya, para nabi, para rasul itu digembleng oleh lingkungannya. Kalau nggak yatim, yatim piatu dia. Atau tumbuh di lingkungan yang seperti Nabi Yusuf itu kan, wah luar biasa, dimasukkan ke dalam sumur, jadi budak, wah, masukkan ke penjara, akhirnya ujung-ujungnya dia jadi perdana menteri. Luar biasa. Kesusahan, kesulitan itulah yang akan mendewasakan kita. Maka wasbir ala masuk, sabar terhadap segala macam ujian cobaan yang menimpa kita. Anak kita diajarkan. Bahkan ketika anak kita dihitan, luar biasa. Itu hikmah daripada hitan itu luar biasa. Sejak kecil anak kita disuruh untuk menahan rasa sakit. Nah, apa artinya maknanya hitan itu sebenarnya? Hikmah di balik hitan. Nah, kau jangan berharap jadi orang besar kalau tidak siap bekerja keras. Kalau tidak siap sakit-sakit. Kalau kata orang Sunda apa? Montong hoyong perah, lamun hente siap perih. Gitu ya. Jangan mau hasil kalau tidak siap berperih-perih. Tidak siap bersusah-susah. Nah, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan selalu dia dimanja. Lalu kemudian wala tusair khaddaka sampai ayat yang ke-19 ini anak kita pun diajarkan bagaimana dia bergaul dengan lingkungannya agar jangan sombong, tetap rendah hati. Jadi ada dua sifat yang ini ibu bapaknya sifat kebaikan. Apa itu ibu bapaknya kebaikan dan ini akan bisa memunculkan sifat-sifat kebaikan yang lain. Rendah hati dan jujur. Rendah hati dan jujur itu pasangan akhlak yang baik. Ketika anak kita sudah punya sifat rendah hati, tidak sombong, rendah hati dan jujur, insya Allah akan memunculkan sifat-sifat yang lain. Akan memunculkan akhlak-akhlak baik yang lain. Tapi sebaliknya, ketika sebaliknya daripada dua sifat itu, sombong dan suka bohong. Nah, hati-hati. Kalau anak kita punya dua sifat ini, bohong, sombong dan suka bohong, itu akan memunculkan sifat-sifat tercela yang lain. Nah, maka di sini dalam surah Luqman ini anak-anak diajarkan bagaimana agar dia merendahkan diri, merendahkan hatinya, tidak sombong, berjalan di muka bumi ini, kemudian suaranya tidak angkuh. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kunci kebahagiaan yang ketiga, lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Satu saat ada Pak polisi menggedor rumahnya Mang Asep. Keluarlah Mang Asep. Jam 12 malam. Mana Aleknya? Sanes Pak polisi. Saya Asep. Alek. Asep Pak polisi. Sudah jelaskan nanti di kantor polisi. Itu diperiksa, rupa-rupanya polisi salah tangkap. Yang dicari siapa? Alek. Yang ditangkap? Asep. Rupa-rupanya Alek ini rumahnya dempetan dengan Mang Asep ini. Alek ini bandar narkoba. Begitulah kalau kita berada di lingkungan yang tak baik, cipratannya pun dapat. Mang Asep memang nggak jadi di penjara, tapi kan dia kena apesnya juga. Maka barang siapa bergaul dengan tukang minyak wangi, wanginya dapat. Barang siapa bergaul dengan tukang api, cipratan apinya dapat. Maka termasuk
Termasuk salah satu daripada kunci kebahagiaan menempati urutan yang ketiga, lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Perbanyaklah kawan-kawan yang soleh. Insya Allah dari kawan yang soleh itu akan bisa memberi syafaat di akhirat nanti, akan bisa saling menolong di akhirat nanti. Lalu yang keempat, rizkinya ada di negerinya sendiri, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Bayangkan kita makan di rumah, sambal terasi, lalap jengkol, sarang asin, tapi kumpul bersama anak dan istri kita. Nikmat hente? Nikmat. Tapi kita makan serba mewah. Daging ayam, kambing, sapi, buah-buahannya pir. Pir, anggur, apel. Oh, nyampak semua di atas meja makan. Tapi kita ingat istri kita yang jadi TKW atau suami kita jadi TKI di luar negeri, itu makan daging rasa jengkol. Ada yang kurang, maka ikhtiar, gitu ya. Ikhtiar bagaimana agar rezeki kita ada di negeri kita sendiri, tak harus jauh-jauh ke luar negeri. Maka guru saya ketika beliau ceramah di Hong Kong, apa nasihat ke ujung-ujungnya? Ayo segera pulang. Nasihat beliau, segera pulang. Anak istri menunggu barangkali. Segera pulang. Jangan lama-lama di sini. Cukup untuk bekal modal, segera pulang. Jangan lama-lama. Itu nasihat beliau. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini dulu. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan dari hadirin hadirat sekalian, Kang Teteh. Saya persilahkan. Ada? Di luar studio? Oh, tak ada. Oh ya, silakan kan. Ustaz, kalau yang mendidik anak itu kan Ustaz. Ya. Nah, tapi kan masih di bawah 7 tahun. Nah, dia itu mendidik anaknya teh kalau pengen apa-apa tapi harus bisa baca-bacaan surat pendek. Nah, itu kalau misalkan bisa nih, terus kita kasih hadiah, itu pengaruhnya jadi gimana ya? Bagus, gitu ya. Ada apa namanya? Ada reward and punishment, itu perlu juga. Ada rewardnya, ada hadiah. Ketika dia bisa, kalau hafal surat ini, mau beri hadiah, itu bagus ya. Kalau puasa full 1 bulan, gitu ya, kasih sepeda, misalnya. Tak apa, itu rangsangan, gitu ya. Kita waktu kecil dulu barangkali macam itu. Ada rangsangan dulu, ketika kecil itu. Tidak apa-apa, itu adalah sebagai metode saja. Metode bagaimana agar anak ini dekat dengan agama. Jadi jangan sampai hanya hal yang umum saja. Kalau engkau ranking 1 beli sepeda, itu bagus. Cuma kita dekatkan ke yang bernilai agama. Kalau full puasa 1 bulan atau hafal surat ini hadiahnya, nggak apa-apa. Itu bertahap. Tapi kalau dia sudah besar, saya rasa nggak mungkin macam itu. Kalau dia sudah besar, dia akan mikir sendiri. Dan itu ketika kecil tidak apa. Itu salah satu metode. Metode saja. Tidak apa-apa. Ada lagi yang lain? Tak ada? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tak ada? Cukup. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kepada Allah manapun. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang bisa menggapai bahagia dunia, bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.